Salah satu keistimewaan Ramadan diantaranya bagaimana kita diminta oleh Allah selalu beraktivitas secara maksimal melalui ibadah-ibadah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Di antara ibadah yang kita harus perkuat sesungguhnya adalah bagaimana Allah mewajibkan kita sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu ini bukan hanya kita kerjakan di bulan suci Ramadan. Bahkan di bulan-bulan sebelumnya juga harusnya menjadi aktivitas. Karena banyak di antara kita ternyata apa? Kita lebih memaksimalkan sholat 5 waktu hanya di bulan suci Ramadan. Sahabat komentar masjid yang dirahmati Allah, mari sholat kita jadikan sebagai penguat agama kita, pengokoh agama kita. Dan ingat, bukan hanya sekedar mengerjakan ibadah sholat. Allah memberikan penjelasan, penguatan dalam ayat-ayatnya, bukan amalus sholat, bukan amilus sholat, tapi iqamatis sholat. Bahasanya mendirikan sholat. Bedanya apa? Kalau amalus sholat hanya sekedar mengerjakan. Tapi kalau iqamatis sholat, mendirikan sholat, bukan hanya mengerjakan, tapi bagaimana kita mengambil makna-makna dari sholat dan kemudian sholat itu kita aplikasikan nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Ikuti terus penelusurannya. Siraman rohani 7 menit setiap hari jelang buka puasa di bulan Ramadan bersama Ustadz Haji Abdul Yazid SAG. Hanya di YouTube channel Komentar Mas John. Let's check it out, guys. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa bersama Komentar Mas John Religi. Komentar Mas John hadir dalam sesi tausiah singkat menantikan berbuka puasa di bulan Ramadan. Baik sahabat Komentar Mas John, mari kita ikuti bersama tausiah singkat bersama Ustadz Haji Abdul Yazid SAG. Kali ini dalam judul Sholat adalah tiang agama. Baik, semoga bermanfaat. Semoga kita dapat menyerap ilmunya dan mengamalkan sehingga bermaslahah bagi umat manusia. Selamat menyaksikan. Tafadhal Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa ba'du. Alhamdulillah, sahabat komentar Mas John yang dirahmati Allah, kita sudah masuki Ramadan menjelang akhir dari 10 akhir Ramadan. Salah satu keistimewaan Ramadan diantaranya bagaimana kita diminta oleh Allah selalu beraktivitas secara maksimal melalui ibadah-ibadah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Di antara ibadah yang kita harus perkuat sesungguhnya adalah bagaimana Allah mewajibkan kita sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu ini bukan hanya kita kerjakan di bulan suci Ramadan. Bahkan di bulan-bulan sebelumnya juga harusnya menjadi aktivitas. Karena banyak di antara kita ternyata apa? Kita lebih memaksimalkan sholat 5 waktu hanya di bulan suci Ramadan. Karena menganggap seolah-olah puasa Ramadan dan sholat menjadi kewajiban yang beriringan. Padahal sholat 5 waktu itu kewajibannya sudah jauh lebih awal. Bukan hanya di bulan suci Ramadan. Sahabat komentar Mas John yang dirahmati Allah, salah satu yang diutamakan, yang dipentingkan oleh agama Islam, yaitu bagaimana kita dipintakan oleh Allah melaksanakan 5 wajib sholat yang harusnya kita tunaikan. Mulai dari yang paling kecil atau paling sedikit rakaatnya sampai yang besar. Kadang-kadang kita menganggap yang kecil rakaatnya, yang sedikit rakaatnya, sholat zuhur, sholat subuh maksud saya, itu seringkali kita
melupakan justru sholat subuh, sholat yang ketinggalan waktunya. Padahal di saat itu bagian terpenting bagaimana Allah memberikan nilai yang terbaik untuk orang yang mengerjakan sholat subuh. Karena jangankan sholat subuhnya, Rasulullah memberikan penjelasan sholat 2 rakaat di waktu fajar jauh lebih baik dibanding dengan harta-harta dunia yang beserta isinya. Sholat 2 rakaat di sholat fajar, di waktu fajar, khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari apa yang ada di muka bumi ini, apa yang ada di dunia ini dan beserta isinya. Artinya apa? Kalau 2 rakaat sebelum sholat subuhnya saja sudah lebih baik dari sholat subuhnya, berarti apalagi sholat subuhnya. Itu baru sholat subuh yang 2 rakaat. Artinya apa? Nilai sholat yang lainnya itu juga menjadi penting untuk kita kerjakan, untuk kita laksanakan. Seharusnya kita mengerjakannya juga di awal waktu. Sahabat komentar masjid yang dirahmati Allah, ketika kita mengerjakan sholat, ini sebuah peringatan dari Rasulullah. Kata Rasulullah, as-sholatu imaduddin. Sholat ini adalah bagian tiang agama, penyanggah dari agama kita, penyanggah dari besarnya agama Islam. Wa man tarakaha, orang yang meninggalkan sholat 5 waktu, orang yang meninggalkan ibadah sholat, sama saja dia telah meruntuhkan agama Allah. Jamaah rahimakumullah, karena sholat bagian dari penyanggah agama Allah, maka seharusnya sholat menjadi ibadah yang prioritas untuk kita kerjakan, terutama di Ramadan ini. Kenapa begitu? Ketika Ramadan, ingat Allah melipat gandakan semua amal ibadah kita. Artinya ketika kemarin kita melaksanakan ibadah puasa, berarti jangan lupa sholatnya kita barengi, kita iringi. Bahkan Rasulullah memberikan penjelasan sholat yang terbaik, yaitu amalan yang terbaik, yaitu amalan mengerjakan ibadah sholat di awal waktu. Seringkali orang menyebutnya dengan istilah tepat pada waktunya. Karena ketika orang menyebutkan tepat pada waktunya, bisa saja waktunya sudah molor, masih ada waktu untuk mengerjakan ibadah sholat. Misalnya orang mengerjakan sholat zuhur karena jam 2.30 siang atau sebelum waktu asar masih ada sholat waktu zuhur, akhirnya orang mengerjakannya di nanti-nanti. Jamaah rahimakumullah, menunda waktu sholat sama aja kita menunda kokohnya agama kita. Apalagi ketika kita tidak mengerjakan ibadah sholat. Sahabat komentar masjid yang dirahmati Allah, mari sholat kita jadikan sebagai penguat agama kita, pengokoh agama kita. Dan ingat, bukan hanya sekedar mengerjakan ibadah sholat. Allah memberikan penjelasan, penguatan dalam ayat-ayatnya, bukan amalus sholat, bukan amilus sholat, tapi iqamatis sholat. Bahasanya mendirikan sholat. Bedanya apa? Kalau amalus sholat hanya sekedar mengerjakan, tapi kalau iqamatis sholat, mendirikan sholat, bukan hanya mengerjakan, tapi bagaimana kita mengambil makna-makna dari sholat, dan kemudian sholat itu kita aplikasikan nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita mengerjakan ibadah sholat tepat pada waktunya, dan kita kerjakan secara keseluruhan, dan kita amalkan, kita aplikasikan ibadah itu secara keseluruhan, itulah yang disebut dengan as-sholatu imaduddin. Sholat itu penyanggah, penguat, pengokoh agama kita. Dan sholat itulah bagian terpenting dalam agama ini. Maka jamaah rahimakumullah, jangan pernah sia-siakan, jangan pernah menunda, jangan pernah menunda waktu untuk mengerjakan ibadah sholat. Karena inilah waktu ibadah yang terbaik dan ibadah yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu amaliyah yang pertama kali ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di alam kubur ketika kita meninggal dunia, yaitu sholatnya. Bukan puasanya, bukan zakatnya, bukan sedekahnya, tapi bagaimana sholatnya.
Ketika sholatnya semuanya baik, maka baiklah semua amal ibadahnya. Tapi ketika sholatnya kurang baik, sholatnya ada yang tidak khusyuk, sholatnya ada yang ketinggalan, sholatnya ada yang ngelantur, sholatnya ada yang sambil main-main, bisa jadi agama kita sudah mulai diruntuhkan oleh kita sendiri. Sahabat komentar Mas John yang dirahmati Allah, ketika Ramadan sudah berjalan dan kita dilatih dengan sholat tarawih, qiyamul lail, maka perbaiki ibadah sholat kita sebagai bekal diri kita, agar ketika kita menghadap Allah, kita sudah dimintakan pertanggungjawab oleh Allah, kita dalam keadaan siap untuk menjelaskan, ini loh amalia saya, ini loh ibadah saya, dan ini loh bekal saya, dan saya bisa bertanggungjawabkan di hadapan Allah bahwa saya sudah melaksanakan semua ibadah sholat dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan waktu yang tersisa, usia yang tersisa, kita bisa memperbaiki ibadah sholat kita agar hidup kita jauh lebih baik lagi di mata manusia dan di mata Allah terutama subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Selamat berbuka puasa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat Komentar Mas John, al ilmu bila amalin kasajarin. Ilmu itu bila tidak diamalkan bagikan pohon yang tidak berbuah. Maka balighul ani walau ayah. Sampaikanlah ilmumu kepada sesamamu walaupun kamu bisa hanya satu ayat. Demikianlah kajian singkat bulan Ramadan bersama Ustadz Haji Abdul Yazid SAG. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung kami dengan like, share, subscribe, serta bagikan kepada teman, sahabat, dan sanak saudara Anda demi dakwah dan demi berkembangnya channel kami sebagai ajang siar agama. Sekian, selamat menantikan waktu berbuka. Sampai jumpa. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.